Dukung share dan subscribe channel Mimin Kakak, support Mimin dengan kunjungi toko Mimin di banner, Shopee dan Lazada dengan nama toko Jenana Krab. Mimin sudah simpan setiap cerita ke playlist supaya bisa kakak ikuti. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Batuk. Serangan jiwa menakutkan Xiaoyan langsung mengejutkan pria berbaju hitam itu. Setelah sedikit jeda, Xiaoyan juga langsung memeluk Mu Yingying dan menjauh. Dalam sekejap, ada jarak hampir 10 meter dari pria berbaju hitam itu. Aksesoris di seluruh ruangan juga sangat sederhana, hanya beberapa meja dan tea set sederhana, dan seluruh ruangan hanya 70 hingga 80 meter persegi. Hehehe, nak, bagaimana kamu bisa masuk? Pria berbaju hitam itu juga pulih, lalu berkata dengan marah. Berpikir bahwa pembangkit tenaga listrik tingkat Dao Emperor bintang 7 yang bermartabat tiba-tiba dimasuki oleh seorang anak laki-laki sempurna tingkat Dao Emperor bintang 4, saya tidak bisa menahan perasaan sedikit tidak bahagia. Jika kamu ingin orang menjadi bodoh, kamu tidak bisa melakukan apa-apa selain dirimu sendiri. Xiaoyan juga berkata dengan jelas. Ini adalah kematian pacaranmu, tidak heran aku. Setelah pria berpakaian hitam selesai berbicara, dia tiba-tiba mengangkat telapak tangannya dan menyerang Xiaoyan. Telapak tangan pria berbaju hitam agak gelap, dan di lingkungan yang gelap, tampaknya ada aura aneh di sekitar telapak tangan. Tangan hantu. Pria berbaju hitam mendengus dingin, dan kemudian warna hitam aneh di tangannya meningkat, bersiul ke arah Xiaoyan. Sungguh fluktuasi kekuatan yang mengerikan. Kekuatan ini seharusnya mencapai tingkat Kaisar Bintang 7 Dao. Tapi bagaimana orang-orang ini tampaknya memiliki efek yang sama dengan hantu di dunia hantu. Xiaoyan juga merupakan pemikiran singkat. Setelah berpikir sia-sia, Xiaoyan juga membiarkan pria berbaju hitam menyerangnya. Xiaoyan juga dengan tenang tidak bergerak, hanya membuka mulutnya dan berkata, "Tuan, apakah Anda sudah cukup melihat kesenangannya?" Hehe, kamu persepsi jiwa lelaki kecil itu tidak lemah. Tidak heran dia adalah seorang alkemis yang telah mencapai tingkat puncak kaisar peringkat pertama pada usia seperti itu. Suara hangat juga muncul di ruangan ini. Douxian, dengan munculnya suara ini, serangan di tangan pria berbaju hitam yang mengancam tadi menghilang seketika, dan kemudian berseru. Pria berbaju hitam juga menemukan bahwa ada seorang lelaki tua dengan wajah malas di ruangan saat ini. Lelaki tua itu tidak memiliki fluktuasi dendam, tetapi getaran kemauan ke lubuk jiwanya muncul di hati pria berbaju hitam itu. 8,1, Zhongwen Wang Oo, Hi, 8M. Karena kamu di sini, mari kita tinggal. Zulao juga muncul, dan kemudian dia melambaikan telapak tangannya yang pucat sedikit, dengan garis balas dendam perak. Bahkan jika itu terjepit dengan kuat, setiap pria berbaju hitam berjuang, dan dia tidak bisa melonggarkannya sama sekali. Sialan, suara serak pria berbaju hitam juga terdengar. Jelas, dia tidak mengharapkan pembangkit tenaga listrik yang begitu menakutkan ada di samping orang-orang ini. Siapa yang mengirimmu ke sini? Penatua Zhu juga berjalan perlahan, dan kemudian berkata kepada pria berbaju hitam yang terperangkap kuat oleh dendam perak. Jika kamu ingin membunuh, kamu harus membunuh Si Tingzun, jadi mengapa bertanya begitu banyak? Tidak ada tanda-tanda ketakutan dalam suara serak pria berbaju hitam itu. Saya tahu jika Anda tidak memberi tahu saya. Apakah dia anggota keluarga kerajaan? Saat berikutnya, murid Zulao juga memancarkan kekuatan ekstrim, dan kemudian menatap manusia berpakaian hitam di depannya. Bagaimana jika ya? Bagaimana jika tidak? Pria berbaju hitam itu juga berkata dengan keras kepala. Orang-orang dari keluarga kerajaanmu hampir berkomplot melawan muridku, dan sekarang mereka menangkapmu, kembalilah. Zulao juga tertawa, tetapi niat membunuh yang tersembunyi dalam suaranya tidak dapat disembunyikan. Setelah Zulao selesai berbicara, aura dendam perak yang mengelilingi pria berbaju hitam itu juga sedikit meredup. Sabu-sabu, pria berbaju hitam itu juga layak menjadi kaisar petarung bintang 7. Segera ditemukan bahwa kekuatan ki pertempuran yang menjebaknya melemah, dan auranya tiba-tiba melonjak. Saat berikutnya, dia juga menerobos belenggu Douqi, dan kemudian sosok itu melompat dan digantung langsung dari atap. Seperti ini, jelas bahwa dia ingin melarikan diri. Karena pria berbaju hitam juga tahu bahwa dia melakukan sesuatu untuk pangeran ketiga, dan pangeran ketiga memiliki ambisi besar. Jika dia gagal dalam pekerjaannya, bahkan jika orang lain tidak membunuhnya, dia pasti tidak akan bisa lolos dari kematian jika dia kembali. Lagi pula,
Ketiga pangeran ini tidak mengenali 6 kerabat, dan hanya mengakui kepentingan. Guru, apakah dia baru saja melarikan diri seperti ini? Xiao Yan juga sedikit terkejut. Jelas, pria berbaju hitam dari Kaisar Bintang 7 Dou barusan pasti tidak akan rendah dalam keluarga kerajaan Xuanling. Jika dia melarikan diri seperti ini, tidak diragukan lagi bahwa Yu membiarkan harimau itu kembali ke gunung. Lari, bagaimana mungkin? Hanya antrean panjang untuk menangkap ikan besar. Zhu Lao tertawa. Begitu kata-kata Zhu Lao jatuh, itu adalah momen yang aneh, dan dia muncul di atap ruangan dalam sekejap. Berdiri di atap ruangan, saya juga samar-samar menemukan sosok tidak jauh yang memadukan puasa dan gelap dengan sempurna. Kemana harus lari? Zhu Lao juga mendengus dingin, dan kemudian Douqi muncul dari tangannya. Hanya sedikit aneh bahwa Douqi di tangan Old Zhu tidak lagi berwarna perak, tetapi digantikan oleh Douqi substantif hitam dan putih. Fluktuasi ini, Xiao Yan dan Mu Yingying juga ada di ruangan itu, dan kemudian pupil Long Yi menyusut erat di tubuh Xiao Yan. Itu benar-benar mencapai tingkat setengah abadi. Long Yi juga terkejut. Setengah abadi. Xiao Yan mendengar kata-kata itu dan berkata langsung, dan kemudian persepsi besarnya juga diarahkan ke Zhu Lao. Tepat ketika kekuatan jiwa ini mendeteksi semangat juang hitam dan putih di tangan Zhu tua, getaran dari kedalaman jiwa juga muncul, dan kemudian Xiao Yan duduk langsung di tanah. Hidup dan mati itu cocok, melawan pembangkit tenaga listrik abadi. Xiao Yan juga bergumam di mulutnya. Melawan dewa, Mu Yingying merasa gugup ketika dia mendengar kata-kata itu, dan dia tidak bisa tidak memikirkan apa yang dikatakan kakaknya pada dirinya sendiri. Yingying, ingat, manusia bukanlah hal yang baik, kamu tidak boleh mempercayai mereka, kamu harus menjauh dari mereka, dan kamu ingat, manusia kuat yang melawan keabadian akan mengetahui identitasmu, jangan melakukan kontak dekat dengan makhluk abadi yang bertarung. Di malam hari langit, semangat juang yang menakutkan di tangan bambu tua juga langsung bergerak menuju tempat di mana pria berbaju hitam itu melarikan diri. Sabu-sabu, semangat juang yang kompatibel dengan hidup dan mati mengandung fluktuasi yang sangat menakutkan. Begitu dia datang ke pria berpakaian hitam, tiba-tiba meledak, dan kemudian kekuatan menakutkan bercampur dengan kekuatan hidup dan mati juga meledak dalam sekejap. Bum bum bum, sebuah lubang besar juga muncul, dan kemudian, di mana ada orang kulit hitam. Beberapa hanya sosok yang samar dan malu. Tidak ada kehidupan. Kekuatan hidup dan mati sangat menakutkan. Tidak heran bertarung dengan makhluk abadi sangat langka, ternyata bertarung dengan makhluk abadi sangat menakutkan. Sepertinya sedikit lebih berat. Zhu Lao juga menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimanapun, Penatua Zhu juga tahu bahwa pria berbaju hitam ini adalah seorang pengecut, dan bahkan jika dia tertangkap, dia tidak akan mengungkapkan berita apapun, jadi lebih baik untuk menamparkan wajah keluarga kerajaan Xuanling ini. Muridnya dari paviliun dupa pembakaran Zujin tidak mudah diganggu. Di dalam gubuk kayu yang tenang, Pangeran ketiga Xuanmu sedang duduk dengan sikap yang mengkhawatirkan, memegang gulungan buku-buku kuno di tangannya dan membaca dengan penuh minat. Bang bang bang, di ruang kerja, tanda kayu di atas rak buku juga meledak dalam sekejap, dan suara ledakan juga muncul. Dia benar-benar mati. Xuanmu juga berkata dengan lembut, jelas dengan tampilan yang tidak bisa dipercaya. Sialan, apa yang terjadi di sini? Ye Gui jelas berada di level bintang 7 Doudi, bagaimana dia bisa dibunuh oleh seseorang? Wanita itu hanya setingkat kaisar petarung bintang 5, bagaimana mungkin? Xuanmu juga berkata perlahan. Kemudian dia berseru tak percaya. Saat berikutnya, Xuanmu juga cukup patah hati. Hantu malam ini telah melakukan banyak hal memalukan baginya selama bertahun-tahun. Sekarang dibunuh oleh seseorang sama saja dengan kehilangan dia, tulang rusuk. Setelah menenangkan suasana hatinya sedikit, Xuanmu juga bangkit, perlahan-lahan datang ke jendela, membuka jendela, dan menerobos untuk menemukan bahwa ada beberapa sosok di langit saat ini. Hei, siapa aku? Ternyata itu Zujin, kamu orang tua. Zhu Lao baru saja membunuh pria berbaju hitam, dan seorang pria yang agak kekar muncul di langit. Otot pria itu sangat berkembang, dan struktur ototnya yang jelas terlihat seperti pria dengan kekuatan tak terbatas. Orang yang datang adalah pembangkit tenaga listrik dari istana kuno yang sunyi hari ini. Penatua kelima dari kuil tandus kuno hari ini, Arakawa. Karakter yang sebanding dengan tingkat kesempurnaan bintang 7 Doudi.
Kuil kuno yang sunyi ini juga sangat bagus, karena kuil kuno yang sunyi ini terutama berfokus pada kekuatan fisik, mengandalkan kekuatan-kekuatan fisik intensitas tinggi untuk mengendalikan musuh, dan terkenal dengan tirani tubuh, yang berbeda dari yang lain, sekte yang berlatih melawan Qigong, tetapi Rao begitu, saya khawatir tidak ada yang berani meremehkan mereka. Arakawa, aku tidak berharap kamu datang juga. Penatua Zhu juga perlahan menoleh, melirik orang yang datang, dan berkata, aku tidak menyangka kamu akan menyentuh ambang pintu Douxian, itu benar-benar membuat kami malu. Arakawa juga berkata dengan sedikit iri. Lagi pula, lebih sulit bagi mereka untuk mengolah garis tubuh daripada ki pertempuran biasa, jadi lebih sulit bagi mereka untuk mengandalkan kekuatan fisik untuk maju ke tahap lanjut. Ngomong-ngomong, kamu baru saja, kata Arakawa juga. Bukan apa-apa, baru saja membunuh seekor anjing liar. Zulao juga berkata perlahan ke arah tertentu. Hehe, bukankah ini Zhu Jin yang terkenal? Aku tidak tahu apa yang terjadi barusan. Orang yang datang adalah Raja Xuanling dari keluarga kerajaan Xuanling saat ini. Setelah menemukan masalah yang begitu serius, Raja Xuanling juga harus maju ke depan, jika tidak maka akan menyebabkan kepanikan yang tidak perlu. Orang ini mencoba membunuh muridku dari Burning Incense Pavilion, tapi aku tidak sengaja membunuhnya. Zulao juga berkata sedikit lucu, jelas dia tidak memperhatikan Raja Xuanling. Hehe, itu benar-benar layak. Raja Xuanling juga menjawab, dan kemudian ada sedikit ketidaksenangan di bibirnya, tapi itu cepat berlalu. Karena Raja Xuanling saat ini, samar-samar aku merasakan aura yang agak kabur dari Zhu Jin di depanku. Raja Xuanling juga menoleh untuk melihat sosok yang terbaring di lubang raksasa, dan mengerutkan kening. Bukankah ini pengawal Xuanmu? Bagaimana mungkin? Hanya saja Raja Xuanling juga menekan fluktuasi di dalam hatinya, dan kemudian berkata, karena tidak apa-apa, maka silakan kembali ke pelelangan, besok pertemuan akan dimulai. Ayo pergi, ayo pergi, ayo pergi. Setelah Zulao selesai berbicara, dia juga menghilang ke langit dan kembali ke penginapan tempat dia tinggal. Guru, apakah kamu baik-baik saja? Xiao Yan juga bertanya. Tidak apa-apa, kamu turun dan istirahat. Zulao juga berkata. Ya, Xiao Yan dan Mu Yingying juga menjawab. Sepertinya ada sesuatu pada Mu Yingying ini. Aku tidak bisa melihatnya, aneh. Zulao melihat ke belakang kepergian Mu Yingying, dan berkata perlahan. Raja Xuanling di langit juga mengambil sosok kabur yang malu, menghilang ke langit, dan kembali ke istana. Seseorang, panggil Xuanmu untukku. Raja Xuanling berkata dengan marah. Sialan Zhu Jin, tiba-tiba menerobos ke tingkat setengah abadi. Kekuatan hidup dan mati yang terkandung dalam serangan tadi terlalu kuat, saya khawatir pembangkit tenaga setengah abadi biasa tidak begitu kuat. Solomon pergi untuk mengepung dan menekannya. Saya khawatir orang-orang yang berada dalam situasi ini juga lebih beruntung dan kurang beruntung. Tapi tidak apa-apa, biarkan kalian orang Solomon mati sebanyak mungkin, hahaha. Petik 2. Pembangkit tenaga listrik setengah abadi, belum lagi puncak Kaisar Dou dan 2 pembangkit tenaga listrik Dou di bintang 8 akan mengepung dan menekan, bahkan jika jumlahnya digandakan, itu tidak akan membantu. Raja Xuanling juga menertawakan yang berikutnya, momen. Meskipun Kaisar Xuanling dan Salomo selalu memiliki kerjasama yang erat, itu tidak berarti bahwa mereka dan Salomo adalah belalang di kapal yang sama. Ketika bencana sudah dekat, mereka akan terbang secara terpisah. Semakin banyak kekuatan Salomo berkurang, semakin mudah baginya untuk memerintah seluruh Xuan 3 hari di masa depan. Ayah, apakah kamu mencariku? Sebuah suara lembut juga muncul perlahan. Xuanmu, katakan padaku, apa yang terjadi hari ini? Raja Xuanling juga berkata, tetapi ketidaksenangan dalam suaranya juga sangat jelas. Hari ini di pasar obat, aku bertemu dengan seorang murid perempuan di Burning Incense Pavilion. Aku merasakan aura familiar darinya, jadi aku membuat rencana dugaan untuk menangkapnya untuk penelitian. Petik 2. Petik 2. Bagaimana kamu mengharapkan apa yang akan terjadi hari ini? Xuanmu juga mengubah wajahnya, melihat hantu malam di depannya, hatinya juga sangat terkejut. Hantu malam ini adalah Kaisar Dou bintang 7 yang berada pada tingkat kesempurnaan. Jika orang kuat seperti itu terbunuh dalam sekejap, kekuatan si pembunuh mungkin sangat menakutkan. Jangan pikirkan itu dibuat oleh Zhu Jin. Sepertinya kita membunuh muridnya di kolam Kaisar Xuanling,
dan sekarang ini adalah aib bagi kita. Itu benar-benar mencapai setengahnya, abadi. Raja Xuanling juga jalan perlahan. Bagaimana mungkin, setengah abadi? Xuanmu juga terkejut. Kamu tidak mungkin salah, kekuatan yang memadukan hidup dan mati. Raja Xuanling juga berkata, sepertinya paviliun dupa pembakaran ini tidak dapat disimpan. Ayah kerajaan, rencana pemenggalan kepala harus dimajukan. Xuanmu juga berkata, ketika saya kembali dari gurun kematian kali ini, saya hampir bisa memulai eksekusi. Raja Xuanling juga berkata, berkatilah ayah dan kaisar untuk membuka bendera dan menang. Xuanmu juga berkata dengan hormat, ini musim yang penting baru-baru ini, jadi kamu harus tetap rendah hati. Ketika saya kembali dari gurun kematian, saatnya untuk mengubah posisi raja ini. Raja Xuanling juga berkata, ya, ayah kerajaan. Xuanmu juga berkata, tetapi dia sangat senang. Hehe, Xuanmu, kamu memiliki wajah yang bagus. Aku harap kamu tidak melakukan kesalahan, jika tidak. Raja Xuanling juga berkata pada dirinya sendiri, sepertinya kita masih perlu membiarkan anggota keluarga kerajaan Xuanling tetap rendah hati. Lagi pula, meskipun kekuatannya telah meroket banyak, itu semua terkait dengan orang-orang dari klan jiwa. Solomon, kalian hanyalah batu loncatan, tunggu sampai aku menerobos Dosian, lalu jika ada kerjasama, jika kamu tidak patuh, kamu akan mati. Tapi sepertinya saya harus mengirim orang untuk menghubungi klan jiwa, dan kemudian menerobos pertempuran abadi dan memerintah seluruh Xuantian 3 hari. Hahaha, Raja Xuanling juga tertawa keras, tetapi pada saat ini, nyala api samar menyebar dari Raja Xuanling. Nyala api itu kemerahan di seluruh, tetapi kekuatan yang dibandingkan dengan perpaduan 23 jenis api yang berbeda dari Xiao Yan hanya kuat tetapi tidak lemah. Malam itu sunyi, dan segera fajar datang, dan dengan lahirnya sedikit sisa-sisa cahaya, itu juga menandai awal dari hari yang baru. Di pagi hari, ketika sisa-sisa matahari tersebar di kota Xuanling juga penuh dengan orang. Karena mereka semua tahu hari ini hari apa. Hari ini adalah dunia makmur dari seluruh Xuan Santian, pelelangan. Lelang sekali dalam 1 dekade. Setiap kali ada pelelangan, akan ada beberapa hal yang sangat menakjubkan. Jadi pelelangan keluarga kerajaan Xuanling ini dapat dianggap sebagai kemakmuran langka di seluruh Xuanzan selama 3 hari. Lelang keluarga kerajaan Xuanling dibagi menjadi 5 tempat lelang Xiantian di Xuanhuang. Rumah lelang tingkat abadi, orang-orang yang dapat memasuki ini tidak diragukan lagi adalah kepala atau tulang punggung inti dari kekuatan utama. Tentu saja, rumah lelang tingkat abadi ini juga merupakan rumah lelang terbesar untuk keluarga kerajaan Xuanling, dan banyak harta langka juga dari sini. Itu beredar di rumah lelang. Adapun yang lebih rendah, itu adalah lelang peringkat surga. Mereka yang dapat memasuki lelang tingkat surga tidak diragukan lagi adalah beberapa tokoh terkemuka di seluruh Xuan Santian. Meskipun lelang tingkat surga tidak sebagus lelang tingkat peri, terkadang ada beberapa hal yang sangat bagus. Presenternya adalah lelang tingkat prefektur. Sebagian besar kata-kata di sini adalah jarak dari beberapa kelompok tentara bayaran. Sebagian besar lelang adalah beberapa obat penyembuhan dan beberapa hal aneh. Adapun rumah lelang tingkat Xuan dan tingkat Huang, mereka buka sepanjang waktu. Ayo pergi. Xiao Yan juga perlahan-lahan keluar dari kamar, lalu melewati kamar Mu Yingying dan mengetuk pintu dengan ringan. Jelas, setelah apa yang terjadi kemarin, Xiao Yan cukup mengkhawatirkan Mu Yingying ini, dan selalu merasa bahwa ini Mu Yingying tampaknya memiliki beberapa rahasia, tetapi sulit untuk ditanyakan. Ada juga suara merdu seperti lonceng perak di ruangan itu, dan kemudian tangan batu giok putih perlahan membuka pintu. Sangat cantik hari ini. Xiao Yan juga kagum dengan kecantikan Mu Yingying yang tiba-tiba. Di masa lalu, Mu Yingying sebagian besar mengenakan rok ru, dan rambutnya lurus ke atas, pertama untuk kenyamanan kultivasi, dan kedua untuk kenyamanan berjalan. Hanya saja Mu Yingying hari ini memiliki aroma yang tidak terlihat di sekujur tubuhnya, dan rambutnya juga didandani dengan indah. Sepasang jepit rambut perak juga menghiasi rambutnya dengan sangat indah, dengan bulu mata panjang dan mata indah yang sedikit bergerak berkedip. Saat dia melanjutkan, bibirnya juga bersinar dengan warna, dan bahu dan tulang selangkanya yang harum menjulang, yang sangat menarik. Ayo pergi. Sebelum Xiao Yan bisa berbalik, Mu Yingying juga mengenakan jaket besar dan meletakkan di tulang selangka bahu telanjang tertutup sempurna. Batuk-batuk-batuk. Melihat ini, Xiao Yan batuk beberapa kali,
dan kemudian turun bersama Mu Yingying. Di lantai pertama penginapan, Lao Zu dan Mu Feng sudah menunggu di sini. Ayo pergi jika kamu tidak ada hubungannya. Penatua Zu juga melirik Mu Yingying dan berkata. Mu Feng juga menatap Mu Yingying dan Xiao Yan, dan menemukan bahwa mereka berdua aneh saat ini, tetapi mereka tidak berbicara, dan mengikuti langkah Zulao. Kelompok 4 baru saja meninggalkan penginapan dan datang ke kota Xuanling di jalan menuju lelang keluarga kerajaan Xuanling. Wow, apakah ada kesalahan, begitu banyak orang? Mu Feng juga terkejut bahwa matanya hampir jatuh. Selain hantu, ini adalah pertama kalinya Mu Feng melihat begitu banyak orang berkumpul menuju tempat itu. Ini hanyalah puncak gunung es. Bagaimanapun, pelelangan yang disponsori oleh keluarga kerajaan Xuanling diadakan setiap 10 tahun sekali, dan ini adalah dunia yang cukup besar dan makmur di seluruh Xuanshan selama 3 hari. Jadi adegan ini tidak mengejutkan. Zhu Tua juga berkata sambil tersenyum. Jelas, karena dia memberikan ketidaksetujuan keluarga kerajaan Xuanling kemarin, suasana hati Zhu Lao juga meningkat pesat. Selain itu, Zhu Lao juga memperlihatkan kekuatannya di mata keluarga kerajaan Xuanling, setengah abadi. Jika keluarga kerajaan Xuanling memiliki pemikiran lain, mereka harus terlebih dahulu menimbang kemampuan mereka sendiri. Bagaimanapun, Penatua Zhu masih memiliki identitas lain. Guru formasi bertarung. Jadi Penatua Zhu telah merencanakan untuk melakukan ini. Xiao Yan mendengar kata-katanya, juga membuang muka, menatap jalan pejalan kaki tempat orang-orang datang dan pergi. Siapapun yang berpatroli berada di level Kaisar Petarung Bintang 5. Saat berikutnya, Xiao Yan juga menemukan bahwa ada banyak tentara berbaju besi yang menjaga ketertiban di jalan. Mereka mengenakan baju besi yang berat, tetapi ini tidak mempengaruhi efisiensi mereka sedikit pun, dan mereka berperilaku baik, sehingga Anda dapat mengatakan bahwa mereka terlatih secara profesional. Xiao Yan juga memperhatikan bahwa para prajurit ini memiliki kepala harimau yang diukir di bahu mereka, dan segera berkata pada dirinya sendiri. Saya tidak menyangka bahwa kali ini, bahkan orang-orang dari Korps Huya dipindahkan sebagai tentara untuk menjaga ketertiban. Xuanling keluarga kerajaan tampaknya memiliki masalah besar kali ini. Zhu Tua juga menemukan kepala harimau di pundak para prajurit yang berpatroli dan menjaga ketertiban, dan segera berkata. Zhu Tua, apa sebenarnya yang ada di pelelangan ini? Mu Feng juga penasaran. Jangan lihat aku, bahkan aku tidak tahu tentang apa pelelangan ini. Karena keluarga kerajaan Xuanling telah memobilisasi Legiun Huya, Legiun Serigala Elang pasti tidak akan menganggur, dan jangankan aku, bahkan Raja Xuanling tidak tahu tentang hal-hal yang dilelang di pelelangan ini. Pekerjaan rahasia keluarga kerajaan Xuanling dilakukan dengan sangat baik. Di akhir kalimat, Zhu Lao sedikit iri, berkata, ini dia. Tepat setelah selesai berbicara, beberapa orang datang ke raksasa. Di depan raksasa ini, sosok Xiao Yan sekecil semut. Itu adalah bangunan besar yang menempati seluruh bukit. Bangunannya serba abu-abu dan berukuran sekitar beberapa ratus meter, dari luar terlihat seperti semangka yang telah dipotong dari tengah, dan berdiri dalam bentuk lonjong di puncak gunung. Di tengah bangunan oval, karakter abadi besar perlahan berdiri di depan semua orang. Bahkan dari kejauhan, Xiao Yan bisa merasakan kehebatan dan kemegahan rumah lelang tingkat keabadian ini. Ini hanya pinggiran rumah lelang, sangat megah, saya benar-benar tidak bisa membayangkan situasi di dalamnya. 8,1, Zhong Wen Wang O, Hi, 8M. Hehe, rumah lelang tingkat peri ini, tetapi keluarga kerajaan Xuanling kehilangan banyak kekuasaan saat itu. Itu dibangun, suara Zhu Lao juga terdengar perlahan. Tujia, kuharap ini bukan kebetulan. Xiao Yan mendengar kata-kata itu dan sepertinya sedang berpikir. Karena Xiao Yan ingat dengan jelas bahwa gadis nakal yang dia temui di pasar obat juga mengenakan liontin batu giok dengan karakter tanah terukir di pinggangnya. Menggabungkan semangat juang yang kental di tubuhnya, semua tanda menunjukkan bahwa wanita itu tampaknya berasal dari keluarga Tujia. Keluarga Tujia ini sangat makmur di keluarga kerajaan Xuanling, dan Xiao Yan tidak ingin memiliki terlalu banyak dendam dengan mereka. Saya tidak memikirkannya dengan hati-hati, tetapi Xiao Yan juga menganggapnya sebagai lelucon tentang biaya kehilangan mental yang diminta singa dan gadis itu. Guru, Tu Ling juga datang ke kaki rumah lelang tingkat peri, dan segera berkata kepada lelaki tua di depannya. Nah,
Ini adalah biaya kehilangan mental yang dibutuhkan sang alkemis. Kamu bisa memberikannya padanya ketika kamu melihatnya nanti. Guru Tuling juga berkata dengan linglung. Ketika saya kembali, saya dimarahi oleh keluarga saya, apalagi putri kecil Tuling ini sangat suka membuat masalah. Ngomong-ngomong, orang itu dari paviliun Fenxiang, sepertinya Xiao Yan. Pria tua itu juga berkata, Xiao Yan, kamu benar-benar membuat wanita muda ini malu. Aku pasti akan membuatmu terlihat bagus. Setelah Tuling selesai berbicara, dia juga dengan marah mengambil cincin koleksi yang disiapkan oleh gurunya, dan kemudian berjalan menuju pelelangan. Ayo pergi ke pelelangan dulu. Zhu Lao juga berkata. Pada saat ini, Xiao Yan dan yang lainnya juga berdiri di kaki gunung tempat rumah lelang kelas abadi berada, dan mau tidak mau mereka sedikit terkejut. Biaya pegunungan besar ratusan kaki ini mungkin cukup tinggi. Ayo pergi. Xiao Yan dan yang lainnya bukan penunda, mereka langsung merespon dan berjalan di udara. Rumah lelang ini terletak di puncak gunung, dan jika mereka ingin masuk, mereka harus mendaki pegunungan, tetapi keluarga kerajaan Xuanling menganggap bahwa orang-orang yang datang ke situs lelang tingkat immortal hari ini semuanya adalah tokoh yang kuat, kekuatan besar, dan segera membatalkan lelang tingkat immortal. Tidak ada larangan udara di luar lapangan, jadi beberapa orang juga terbang langsung. Setelah beberapa saat, beberapa orang juga datang ke pintu masuk puncak gunung rumah lelang kelas abadi. Ketika mereka sampai di puncak gunung, aula lelang besar juga terlihat. Semua orang hanya bisa melihat pintu masuk kecil, dan yang lainnya terhalang oleh batu. Kemudian, di pintu masuk aula lelang, karpet merah belasan meter juga membuka jalan keluar, itu jelas sangat stylish. Kemudian di pintu masuk, beberapa wanita dengan tubuh seksi dan pinggang kurus menyambut mereka yang datang ke pelelangan sambil tersenyum. Xiao Yan juga sedikit skeptis saat ini, dan menemukan bahwa wanita dengan tubuh yang sangat panas ini mengungkapkan pesona dari tulang mereka. Hal semacam ini jelas merupakan pelatihan khusus tentang cara memaksimalkan pesona mereka sendiri. Tuan Sun, hari ini masih pagi. Sama seperti Xiao Yan dan yang lainnya mendekati pintu masuk dengan perlahan, sebuah suara lembut juga muncul. Orang yang berbicara adalah salah satu wanita yang tampak seksi, dan dari waktu ke waktu, dia diam-diam mencibir pria itu. Ini belum terlalu dini, pria bernama Sun Gongzi itu mengenakan baju besi, dan baju besi itu menutupi seluruh tubuhnya, dan kemudian hanya sepasang wanita yang menatap wanita di depannya dengan mata aneh. Jika wanita seperti itu diambil di tempat tidur sendirian saat dia mengerang pelan. Hanya saja, ide ini hanya berlangsung sesaat dan menghilang tanpa jejak, karena dia juga tahu bahwa wanita ini tidak menjual tubuh mereka, para pangeran dari keluarga kerajaan tidak dapat melarikan diri. Cucu ini jelas juga merupakan tokoh terkemuka dalam keluarga kerajaan Xuanling. Sebenarnya adalah kaisar pertempuran bintang 5 tingkat menengah. Xiao Yan juga menemukan kekuatan cucu ini, dan segera diam-diam kagum. Dikatakan bahwa di antara keluarga kerajaan Xuanling, ada dua keluarga yang sangat besar, satu adalah keluarga Tujia, dan yang lainnya adalah keluarga Sun. Tujia bertanggung jawab atas hampir semua bangunan keluarga kerajaan Xuanling dan kota Xuanling, dan keluarga Matahari ini bertanggung jawab atas posisi penjagaan kota Xuanling, tetapi sejujurnya, keluarga Matahari dan Tujia ini, atau Tujia, membiarkan seluruh Xuanling keluarga kerajaan dan kota Xuanling bahkan lebih. Orang-orang Ling Cheng sangat menyukainya. Bagaimanapun, Tujia ini membangun tembok besar 10.000 mil dan berhasil menahan invasi klan Medusa. Untuk keluarga kerajaan Xuanling dan kota Xuanling, banyak kedamaian dilemparkan di jalanan, jadi Tujia ini juga dapat dianggap sebagai satu-satunya pahlawan di keluarga kerajaan Xuanling. Tuan Sun sudah di dalam. Dia memintaku untuk memberitahumu, cepatlah masuk ketika kamu datang. Wanita manis itu juga berkata perlahan. Dimengerti, Sun Gongzi juga merespons secara langsung, dan kemudian tubuhnya sedikit menoleh dan menatap Xiao Yan dan beberapa orang yang tidak jauh di belakangnya. Itu adalah sekelompok 4 orang, 3 pria dan 1 wanita. 2 pria muda juga perlahan berjalan ke arah sini. Seorang pria tua melihat sekeliling dengan malas. Yang paling menarik perhatian Sun Xiang adalah wanita itu. Gadis itu cukup tampan, dengan dada yang sedikit bergelombang dan bulu mata yang panjang. Perasaan yang tak terlukiskan muncul di hati Sun Xiang, bahkan seorang veteran seperti Sun Xiang, yang telah berada di bunga sepanjang tahun, tidak bisa tidak terobsesi. Batuk,
Mu Yingying juga batuk beberapa kali untuk mengingatkannya, sepertinya merasakan tatapan Sun Xiang. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dia sudah menemukannya, tetapi dia tidak melakukan langkah pertama. Bagaimanapun, ini adalah aula lelang tingkat abadi, dan semua orang yang bisa masuk ke sini adalah beberapa orang terkenal. Hehe, aku tidak tahu di mana kekuatan wanita muda ini. Sun Xiang juga menarik pandangannya. Meskipun wanita itu cukup terangsang baginya, dia juga tahu bahwa mereka yang bisa memasuki tempat ini tidak tersentuh. Kekuatan, segera bertanya. Ini, gadis di pintu juga tercengang oleh pertanyaan tiba-tiba Sun Xiang. Meskipun mereka melayani orang-orang yang datang ke pelelangan, mereka hanya bertindak sebagai pemandu. Adapun pembagian orang-orang yang berpartisipasi dalam pelelangan dan lainnya, mereka tidak memiliki pemahaman yang rinci tentang pembagian kekuasaan orang-orang yang berpartisipasi, pelelangan. Jadi pertanyaan Sun Xiang juga merupakan pertanyaan, tanyakan tiga saya tidak tahu. Apa? Jangan beri aku wajah Sun Xiang. Mata Sun Xiang sedikit berubah, dan kemudian dia berkata dengan sangat tidak senang. Tuan Sun, budak tidak berani, tetapi hal-hal ini tidak diberitahukan kepada kami di atas. Jadi, wanita itu juga berkata dengan ragu-ragu. Meskipun keluarga Sun ini hanya bertindak sebagai penjaga di atas keluarga kerajaan Xuanling, kekuatannya tidak boleh diremehkan, karena keluarga Sun ini tinggal di pusat kekuatan tingkat kaisar yang bertarung dengan bintang 8, jadi tidak peduli siapa dia kecil, pelayan kecil tidak mampu memprovokasi mereka. Apakah kamu tidak takut mencari kematian jika kamu mengacaukanku? Sun Xiang merasa sedikit marah begitu dia selesai berbicara, lalu mengangkat telapak tangannya dan menamparnya langsung. Ini adalah pukulan dari Dou di bintang 5 tahap menengah. Jika difilmkan seperti ini, saya khawatir situasi gadis ini akan lebih buruk. Sun Xiang, kamu benar-benar menggertak seorang wanita. Apakah kamu tidak malu jika kamu menyebarkannya? Kemarahan menyebar seketika, dan kemudian seorang wanita dengan penampilan yang agak mirip peri muncul, menghalangi serangan Sun Xiang. Nona Tuling, terima kasih. Gadis itu juga berkata dengan panik, tapi untungnya dia baik-baik saja. Tuling, jangan pikirkan urusanmu sendiri. Kalau tidak, Sun Xiang juga mendengus dingin. Kalau tidak apa, Tuling juga tampak tidak takut langit dan bumi, lalu berkata langsung kepada Sun Xiang. Aku terlalu malas untuk berdebat denganmu, selamat tinggal. Setelah Sun Xiang selesai berbicara, dia juga langsung memasuki pelelangan Immortal Rank. Yah, Xiao Yan, ini adalah kerugian mental dari masa lalu. Melihat Sun Xiang pergi, Tuling bertanya apakah gadis yang berlari itu terluka, dan kemudian berjalan menuju Xiao Yan perlahan, dan mengeluarkan satu cincin penerimaan tingkat rendah langsung diserahkan ke Xiao Yan. Ini, kebaikan Nona Tu adalah hatiku, tapi itu semua lelucon sebelumnya. Melihat ini, Xiao Yan juga menghindar. Sebelum roh bumi ini memberinya perasaan bahwa dia kasar dan kasar, tetapi dia tidak menyangka bahwa rasa keadilan masih cukup kuat saat ini. Adegan barusan jelas membuat Xiao Yan sangat menyukai gambar bumi ini. Roh, ambil saja, apa yang terjadi di masa lalu juga salahku. Tuling sama sekali tidak senang. Lagi pula, di keluarga Tu sendiri, hanya ada sedikit orang dari generasinya yang bisa membuatnya terlihat berbeda. Xiao ini yang harus dianggap sebagai satu. Maka lebih baik menghormati daripada menurut. Xiao Yan terlalu malas untuk memperhatikannya. Lagi pula, dia tahu dengan persepsinya bahwa ada beberapa pil tingkat kaisar di cincin ini. Meskipun nilainya sangat tinggi, untuk Tujia ini juga seperti setetes dalam ember. Pria itu barusan adalah Sun Xiang dari keluarga Sun, keluarga besar lain di keluarga kerajaan Xuanling. Dikatakan bahwa dia mencapai kekuatan tingkat menengah dari Kaisar Dou bintang 5 pada usia yang sangat muda, dan memiliki samar-samar niatnya untuk menggantikan ayahnya. Lanjut, Sun Xiang. Sudut mulut Xiao Yan bergerak sedikit. Jelas, meskipun Sun Xiang adalah Kaisar Dou bintang 5 tingkat menengah, Xiao Yan juga percaya diri, dan tampaknya Sun Xiang tidak akan terlalu halangan baginya. Namun, keluarga Sun masih memiliki orang kuat Kaisar Dou bintang 8 yang bertanggung jawab, yang benar-benar menakutkan. Xiao Yan juga berpikir sedikit. Kalau begitu jika Sun Xiang melakukan ini lain kali, aku pasti akan mencungkil matanya. Mu Yingying, yang berada di sampingnya, berkata dengan sedikit marah. Jelas, Sun Xiang menatapnya seperti itu membuatnya sangat tidak nyaman.
Nyaman. Ini seharusnya Zutua di pavilion Fenxiang, kan? Saat berikutnya, roh bumi juga melayangkan kepalanya, dan kemudian berkata kepada Zutua di depan Xiao Yan dan yang lainnya. Hei, sayang, penglihatanmu bagus. Zutua juga membuka matanya sedikit, lalu tersenyum. Zutua selalu menutup matanya sebelumnya, tetapi kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual yang besar telah menyebar kemana-mana, jadi dia sangat jelas tentang apa yang baru saja terjadi. Tujia Tuling, saya telah melihat Tuan Sujin. Tuling mendengar kata-kata itu dan juga senang, lalu dia berdiri tegak dan membungkuk kepada Zulao 9. Pria kecil yang baik, jika Tujia memiliki bibit yang sangat baik sepertimu, itu dianggap sebagai penerus. Penatua Zu juga berkata perlahan. Gadis kecil, tunggu aku. Ketika Zulao dan Tuling sedang berbicara, seorang lelaki tua juga muncul. Orang tua ini adalah penguasa Tuling, si penjelajah bumi. Tuan, Anda sangat lambat. Saya mengatakan bahwa jika Anda tidak bergegas, Anda tidak akan dapat mengejar Xiao Yan untuk berdiskusi. Tuling juga meraih lengan tuannya Tu Xingze dan berkata cukup genit. Tuanku ada di sini, perhatikan gambarmu. Earthwalker memelototi roh bumi, dan kemudian juga menyapa Zulao. Ula, ketika Tuling mendengar kata-kata itu, dia juga menyeringai pada tuannya Tu Xingze, dan penampilannya cukup lucu, yang membuat Xiao Yan dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Ini belum terlalu dini, ayo masuk bersama. Pejalan tanah juga berkata, jelas tidak baik berada di pintu masuk aula lelang ini sepanjang waktu. Zulao menjawab, dan ketika kelompok 6 hendak memasuki pelelangan, dua wanita dengan suasana yang agak suram muncul di belakang mereka. Aura kedua orang ini tampak sedikit aneh, sedikit berbeda dari orang-orang di center Suantian kami. Earthwalker juga tampak tegang dan kemudian berkata, dua wanita yang sangat luar biasa juga datang ke pintu masuk pelelangan. Kedua wanita itu ramping dan mengenakan kerudung untuk menyembunyikan penampilan mereka, tetapi yang mengejutkan, pergelangan kaki kedua wanita itu terbuka. Tidak ada sepatu yang dikenakan sama sekali, dan untaian lonceng melilit pergelangan kaki, tetapi ketika keduanya berjalan, lonceng tidak berbunyi. Batuk, batuk, orang ini melawan Ki tampaknya sangat beracun. Saat berikutnya, Tuling juga diam-diam menggunakan kekuatannya dan pergi untuk menyelidiki kedua wanita itu, tetapi secara tak terduga ditangkap oleh kedua wanita itu, pembalasan dendam di tubuhnya bertemu dengan jejak serangan balasan. Bagian depan dengan penggaris berat di punggungnya sepertinya tidak mudah. Ki pertempuran di dalam tubuh sebenarnya menekanku dengan lemah. Sepertinya mereka memperhatikan apa yang dilakukan roh bumi, dan kedua wanita itu juga muncul di tubuh mereka pada saat yang sama Doki, dan kemudian salah satu wanita juga menanyai Xiao Yan. Itu pasti orang dari sekte racun di tanah liar timur Suantiantian. Zutua, yang selalu pendiam, juga berkata, sekte racun, tubuh racun jahat. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Ketika saya baru saja datang ke benua Doudi ini, wanita pertama yang saya temui, King Yuan juga mengatakan pada dirinya sendiri bahwa ada sekte yang menakutkan di benua Xuanling, sekte racun, yang sektenya adalah orang dengan tubuh beracun. Peri medis kecil di atas benua Doki tidak tahu bagaimana mendapatkannya. Atau apakah wanita bernama King Yuan masih baik-baik saja? Sekte racun, master sekte dari sekte racun adalah orang yang kejam. Petik 2. Namun, sekte racun telah lama pensiun ke tanah tandus selama ratusan tahun. Terlepas dari peristiwa besar Suan Santian, sungguh aneh bahwa dia akan datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan keluarga kerajaan Xuanling. Dia mengelus jenggotnya yang panjang. Tidak heran dendam di tubuh mereka sangat beracun. Pada saat ini, roh bumi, karena tes ruam barusan, juga menyebabkan gas beracun masuk ke dalam tubuh, dan kulitnya menjadi pucat. Ambil, tidak apa-apa untuk berpartisipasi dalam damai. Xiao Yan juga melirik Tuling tanpa daya, lalu mengeluarkan ramuan dari Naji di tangannya, dan perlahan menyerahkannya kepada Tuling. Roh bumi juga mengambilnya secara langsung, tanpa ragu-ragu, langsung menelannya. Dengan menelan pil obat ini, kulit Tuling juga membaik seketika, dan ketidaksenangan gas beracun yang masuk ke tubuh menghilang tanpa jejak. Pil obat Xiao Yan tertinggal ketika dia merawat makhluk abadi medis kecil, jadi bagi orang-orang dari sekte racun ini, itu juga memiliki efek yang sangat kuat untuk menghilangkan racun. Tolong jangan coba-coba, Yang Mulia, kami bertindak atas perintah.
Pembalasan dendam hijau dari kedua wanita itu perlahan muncul, dan saat berikutnya, dendam di luar tubuh juga menghilang, tetapi keduanya menghadap Xiao Yan dan yang lainnya. Pada saat yang sama, dia berbicara. Hehe, semua orang dari Sekte Racun telah datang dari jauh. Sebagai seorang Tujia, kami tentu ingin menjalin sedikit persahabatan dengan Tuan Tanah, tapi itu hanya sedikit kesalahpahaman. Earth Walker juga berdiri dan tertawa, dan kemudian memutar matanya ke roh bumi di sampingnya. Gadis kecil ini benar-benar pembuat onar, dia dapat menyebabkan masalah kemanapun dia pergi. 8,1, Zhongwen Wang Oo, Hi, 8M. Kamu tahu kami dari Sekte Racun. Di antara kedua wanita itu, seorang wanita juga penuh ketidakpercayaan. Ki pertempuran beracun Sekte Racun adalah yang terbaik di dunia. Saya khawatir tidak banyak orang yang tidak tahu tentang seluruh Suantian-Santian. Pejalan tanah juga berkata. Tujia, salah satu dari dua wanita itu juga bergumam. Kakak perempuan, biarkan aku melakukan bisnisku dulu. Wanita lain juga berkata. Semuanya, kita memiliki hal-hal lain di tangan kita, jadi ayo pergi dulu. Setelah wanita itu selesai berbicara, dia juga menarik wanita di sebelahnya langsung ke aula lelang. Hanya saja ketika kedua wanita itu hendak memasuki pelelangan, mereka menoleh untuk melihat Xiao Yan, dan mereka jelas tertarik pada orang ini. Kakak, ada apa? Wanita di sebelahnya juga bertanya sedikit. Tidak apa-apa, hanya saja aku tiba-tiba merasa bahwa pria dengan penggaris yang berat itu memiliki aura yang tidak rumit. Wanita lain juga berkata. Setelah keduanya selesai berbicara, mereka juga menghilang di pintu masuk. Sepertinya Sekte Racun ini telah menemukan sesuatu. Ketika saya berurusan dengan masalah klan Dusa Sempurna, saya benar-benar harus pergi dan melihatnya. Bagaimanapun, Pavilion Fenxiang dan Sekte Racun kami memiliki hubungan persahabatan pada awalnya. Zong menghilang. Zulao juga berkata perlahan dalam hatinya. Lelang ini mungkin yang paling makmur bagi keluarga kerajaan Xuanling dalam 100 tahun terakhir. Saya tidak bisa membayangkan bahwa Sekte Racun sekuat ini telah keluar. Ayo pergi, beberapa orang kecil, mari buka matamu dan lihat apa yang disebut dunia pelelangan yang makmur. Penatua Zhu juga tersenyum, dan kemudian memimpin beberapa orang menuju pelelangan. Ayo pergi juga, lelang ini terutama untuk memberimu penglihatan yang kaya. Adapun pelelangan, sekarang saatnya untuk beradaptasi. Kelompok 4 Xiao Yan juga perlahan datang ke pintu masuk rumah lelang. Tepat ketika dia datang ke pintu masuk, Zulao juga mengeluarkan 3 token dan menyerahkannya langsung kepada gadis penerima tamu. Token di tangan Old Zhu baru saja muncul, dan beberapa gadis di depannya terdiam dalam sekejap, jelas terkejut dengan token di tangan Old Zhu. Tuan, tolong ikut saya. Gadis lain juga mengambil token di tangan Zhu tua, lalu melompat dengan beberapa putri duyung, dan langsung menuju ke bagian dalam pelelangan. Orang-orang ini sebenarnya memiliki token standar tertinggi, dan saya khawatir mereka juga adalah murid warisan dari Sekte Super. Adapun orang tua ini, dia dapat memimpin mereka tanpa token, dan saya khawatir dia juga seorang tetua senior dari sekte tertentu. Di depan, hati saya terus berpikir. Dibandingkan dengan yang baru saja, gadis ini tidak diragukan lagi lebih dewasa, dengan sedikit pesona yang bisa diambil dengan bebas, dan telinga kelinci di rambutnya juga sangat imut, kelucuan dan pesona dalam satu. Saya takut jarang mendapatkan wanita seperti itu di luar. Tuan, saya tidak tahu mengapa Anda ada di sini kali ini. Gadis itu juga punya ide. Tepat ketika dia akan mengatakan sesuatu yang lain, dia tiba-tiba diinterupsi oleh Tuan Zhu. Bayi kecil, pimpin jalanmu. Tuan Zhu berkata dengan lembut, tetapi ini adalah suara di telinga gadis itu, dan ada juga getaran di dalam jiwa. Semangat juang lelaki tua ini sangat berfluktuasi. Aku khawatir Raja Xuanling saat ini tidak memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Gadis itu juga menyingkirkan rencananya sendiri, dan kemudian perlahan berkata dalam hatinya. Beberapa orang mengikuti gadis pemimpin ke rumah lelang, dan mereka terkejut menemukan bahwa ukuran rumah lelang sangat besar, dan jalan di dalamnya rumit dan rumit. Mu Yingying juga mengikuti gadis itu dengan cermat, tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Mu Yingying samar-samar menemukan bahwa sepertinya ada sesuatu yang tidak biasa dalam pelelangan ini. Alisnya yang ramping sedikit berkedip, dan dia menggelengkan kepalanya pada saat berikutnya. Kemudian tidak berpikir. Ini, tuanku, ini adalah ruang duduk Anda. Setelah gadis itu selesai berbicara,
dia juga perlahan mengeluarkan kunci kuning dari tangannya, dan kemudian membuka kamar di depannya. Begitu ruangan dibuka, dupa segera menyebar. Dupa seperti itu jelas tidak lahir dari hal-hal biasa. Tampaknya keluarga kerajaan Xuanling benar-benar hebat. Xiao Yan juga diam-diam berkata, tetapi dia juga terkejut dengan dupa ini. Saat berikutnya, Xiao Yan juga melihat sekeliling. Ruangan ini memiliki luas hampir 100 meter persegi, sebagian besar ruang memiliki dekorasi yang sangat indah, set teh dan kursi sudah tersedia, dan dinding energi transparan dan tidak berwarna juga muncul di depannya. Dari dinding transparan tak berwarna di sini, kamu bisa langsung melihat pusat lelang. Jika kamu perlu melelang sesuatu atau menaikkan harganya, cukup tekan tombol merah. Gadis itu juga berkata sedikit. Ayo turun. Zhu Lao mendengar kata-kata itu dan berkata sedikit. Saya berharap Anda mendapatkan sesuatu yang memuaskan. Gadis itu mencoba yang terbaik untuk tetap tersenyum dan kemudian perlahan-lahan keluar dari ruangan. Keluarga kerajaan Xuanling ini benar-benar hebat. Mo Feng juga diam-diam terkejut. Tentunya efek dari dupa ini saja sudah membuat mereka konsentrasi. Tentunya kemenyan ini juga sangat luar biasa, belum lagi meja, kursi dan bangku yang mahal ini. Adapun yang paling kuat, itu mungkin dinding tidak berwarna dan transparan di depannya. Mo Feng juga menutup pintu secara langsung, dan kemudian datang ke sisi dinding transparan yang tidak berwarna. Sekilas, pusat lelang besar juga jelas muncul di mata Mo Feng. Sepertinya kamu dapat melihat situasi luar dari dalam, tetapi kamu tidak dapat melihat situasi di dalam dari luar. Keluarga kerajaan Xuanling ini benar-benar pintar. Salah satunya adalah untuk melindungi privasi juru lelang, dan yang lain adalah untuk mencegah pelelangan. Konflik yang disebabkan oleh pertarungan terbuka dan rahasia langsung antara keduanya. Mo Feng juga memuji. Dong dong dong, serangkaian ketukan di pintu juga terdengar. Siapa itu? Xiao Yan juga yang pertama berkata tiba-tiba saat pintu kamar diketuk. Orangku sendiri, masuklah. Zhu Lao juga perlahan duduk di kursi yang agak empuk, lalu berkata perlahan. Zhu tua, pintu kamar dengan lembut didorong terbuka, dan sesosok berpakaian hitam masuk. Bahkan dengan kekuatan jiwa Xiao Yan yang sangat besar, dia tidak tahu apakah itu pria atau wanita. Namun, Xiao Yan samar-samar bisa merasakan fluktuasi yang sangat panas pada pria berbaju hitam itu, dan fluktuasi dalam semangat juang mungkin berada pada level Kaisar Petarung Bintang 7. Dia adalah agen rahasia kami yang bersembunyi di keluarga kerajaan Xuanling di Paviliun Fenxiang. Bisting, bagaimana penyelidikannya? Penatua Zhu juga berkata perlahan. Melaporkan kepada tuanku, hal-hal tampaknya tidak sesederhana itu. Keluarga kerajaan Xuanling tidak hanya merencanakan pelelangan ini, tetapi juga memobilisasi seluruh legiun yang mencintai naga. Tampaknya ada beberapa tindakan besar terhadap keluarga Medusa. Dan, orang yang disebut penyengat lebah itu juga ragu untuk mengatakan apa-apa. Dan apa? Zhu Lao juga menyadari keseriusan masalah ini, dan segera berkata. Selain bekerja sama dengan Solomon, keluarga kerajaan Xuanling tampaknya terlibat dengan klan jiwa. Bisting juga berkata perlahan. Klan jiwa. Saat berikutnya, murid Zhu Lao juga berkedip dengan sedikit keraguan, dan jelas dia tidak mengerti mengapa keluarga kerajaan Xuanling memiliki hubungan kerja sama dengan klan jiwa ini. Namun, tindakan kecil ini masih ditangkap oleh Xiao Yan, dan sudut mulutnya juga berbisik, sepertinya kekuatan klan jiwa ini di benua Doudi juga tidak bisa diremehkan. Kembali, agar tidak mengungkapkan keberadaannya, ingat, semuanya adalah keselamatan hidup. Zhu Lao juga tersenyum. Ya, Zhu Lao, setelah sengat lebah selesai berbicara, dia juga menghilang ke dalam ruangan. Suasananya selalu aneh. Xiao Yan juga yang pertama berbicara, Tuan, kakak lebah senior ini. Ini yang dia paksakan sendiri. Zhu Lao juga berkata perlahan dan tak berdaya. Mungkin Anda tidak tahu hubungan antara paviliun dupa pembakaran kami dan keluarga kerajaan Xuanling, karena hubungan kami seperti air dan api. Yah, sekarang bukan waktunya untuk membicarakan ini. Berakhir, akan ada siang lilian yang akan diserahkan kepadamu untuk menyelesaikannya bersama-sama. Setelah Zhu Lao selesai berbicara, dia menutup matanya dan perlahan menunggu pelelangan dimulai. Beberapa orang mendengar kata-kata itu, meskipun mereka semua samar-samar menebak bahwa pengalaman ini mungkin terkait dengan keluarga kerajaan Xuanling, tetapi mata mereka redup dan tidak bertanya lebih banyak. Itu sangat sunyi sehingga hanya berlangsung selama beberapa perempat jam.
Melalui dinding yang tidak berwarna dan transparan, Xiaoyan perlahan melihat seorang wanita dengan tubuh yang sangat panas di platform kristal yang mempesona di tengah pelelangan. Muncul. Mata indah wanita itu melirik sedikit, dan kemudian bel berbunyi. Apakah akhirnya akan dimulai? Dengan suara bel, Zhu tua yang hanya menutup matanya juga membuka matanya, dan matanya tertuju pada platform kristal yang mempesona di tengah pelelangan. Saat bel yang sangat nyaring ini berbunyi, banyak kamar pribadi di seluruh aula lelang juga menjadi sunyi. Karena mereka semua tahu bahwa rumah lelang tingkat immortal ini adalah tempat utama untuk lelang di seluruh Xuanzan selama 3 hari, harta langka yang tak terhitung jumlahnya akan dilelang di sini, jadi mereka tidak berani melepaskan informasi apapun dengan gegabah. Pada saat ini, sudah ada banyak orang di ruang pribadi, dan masing-masing dari mereka duduk perlahan, tatapan mata mereka berapi-api, dan kemudian tatapan mereka langsung melewati dinding yang tidak berwarna dan transparan, menatap kristal yang mempesona, gadis berbaju merah di atas panggung. Hehe, semuanya, selamat datang di lelang tingkat peri yang disponsori oleh keluarga kerajaan Xuanling. Saya Blood Rose, dan saya akan memimpin lelang ini. Saya ingat ada semangat juang di rumah lelang tingkat peri ini yang cukup untuk membuat para pejuang cemburu. Aku tidak tahu harta langka apa yang akan lahir kali ini. Blood Rose juga sedikit melirik ke sekeliling, lalu perlahan berkata, 8,1, Zhongwen Wang Oo, Hi, 8M. Pada saat ini, Mawar Darah berdiri sendiri di platform kristal yang cerah, dan tidak ada seorang pun di sekitar, karena lelang peri ini adalah cara ini, ada ratusan kamar pribadi mewah, dan semua juru lelang yang berpartisipasi dalam lelang ini telah tinggal di kamar pribadi. Pada platform kristal yang mempesona, Blood Rose juga berdiri perlahan, dan kemudian Mei Mei menatap beberapa penghalang putih di depannya. Hambatan putih ini jelas merupakan ruang pribadi untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Blood Rose, kamu harus tahu tujuan semua orang di sini, jadi ayo cepat dan langsung ke intinya. Benar, benar, mari kita mulai. Pada saat berikutnya, ada beberapa ketidakpuasan dalam diri mereka, banyak kamar pribadi, jelas, meskipun Mawar Darah ini sangat menarik, tujuannya juga sangat jelas hari ini. Lelang ini sebenarnya tidak bisa mengisolasi suara. Xiaoyan juga bergumam. Kamar pribadi ini dirancang dengan teknik khusus, tetapi dinding yang tidak berwarna dan transparan ini menunjukkan bahwa itu adalah penghalang pendendam, sehingga tidak dapat mengisolasi suara. Zhu Lao juga tersenyum dan menjelaskan kepada Xiaoyan. Tidak apa-apa, harganya dinaikkan untuk kenyamanan pelelangan. Mo Feng juga melihat kembali ke Xiaoyan dan berkata, lelang akan segera dimulai. Xiaoyan juga tiba-tiba melihat sudut mulut wanita itu bergerak sedikit di atas platform kristal. Hehe, semua orang harus tidak sabar, jadi Qiang Wei tidak akan mengatakan lebih banyak. Lelang keluarga kerajaan Xuanling telah resmi dimulai. Meskipun sosok-sosok di kamar pribadi tidak dapat dilihat dari luar, Blood Rose menemukan beberapa fluktuasi yang sangat halus di beberapa kamar pribadi karena naluri, jelas, ini adalah pemenang lelang ini. Begitu suara darah naik turun, cahaya menyilaukan tiba-tiba meletus dari platform kristal di belakangnya. Cahaya memancar, dan sepasang sarung tangan berwarna giok muncul di tangan giok Mawar Darah, tampaknya untuk melindungi barang lelang sampai batas tertentu. Ini adalah barang lelang pertama hari ini, disebut dengan serangga setan 9 yin. Serangga putih seukuran telapak tangan juga muncul di tangan Sue Qiang Wei. Cacing putih memancarkan jejak udara dingin, melihat dari dekat, cacing itu sebenarnya ditutupi dengan beberapa rune misterius, dan cacing itu memiliki 9 kaki di bawahnya. Saat berikutnya, Blood Rose juga tahu bahwa orang-orang yang datang hari ini semuanya adalah orang-orang yang bermata tajam. Segera, dia mengusir serangga setan 9 yin di tangannya. Meskipun serangga iblis 9 yin ini berasal dari dunia iblis, jangan khawatir, asalnya jelas, dan efek dari benda ini sangat istimewa. Zat itu dicerna dan diubah menjadi bagian dari kekuatannya oleh kekuatan khusus, kekuatan serangga setan 9 yin. Zat beracun ini, termasuk di pertempuran beracun, beberapa racun mematikan. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dengan serangga setan 9 yin, selama Anda tidak terbunuh, langsung dengan racunnya, kamu bisa membiarkan iblis 9 yin melahap racunnya dan datang untuk menyelamatkan. Setelah darah naik, dia berhenti sejenak, dan kemudian membiarkan iblis 9 yin yang gemuk itu. Cacing itu berjalan kembali dan maju di tangannya sendiri. Setelah kunjungan singkat,
Sue Qiangwei juga tersenyum dan menggerakkan bibirnya sedikit, dan berkata kepada banyak kamar pribadi di pelelangan, harga rendah 10 juta koin emas, tolong semuanya. Kamar pribadi ada 5. Peringkat kamar pribadi juga sangat menentukan peringkat kekuatannya. Fakta bahwa Penatua Zhu dapat memiliki kamar pribadi peringkat kelima di antara banyak pembangkit tenaga listrik juga cukup untuk menunjukkan kengerian kekuatannya. Di kamar pribadi nomor 5, saat darah naik di platform kristal baru saja jatuh, tempat itu juga ramai. 9 serangga setan yin, ini hal yang bagus. Mo Feng di samping juga menatap 9 serangga setan yin di tangan darah yang naik. Pada saat ini, 9 yin setan serangga bahkan tidak tahu bahwa mereka telah dilelang sebagai barang lelang. Tubuh gemuk itu dibungkus rapat dan berguling-guling di telapak sarung tangan khusus Blood Rose, sangat senang. Meskipun serangga setan 9 yin adalah hal yang baik, itu tidak memiliki efek ajaib yang dikatakan gadis ini. Begitu racun masuk ke dalam tubuh, itu akan merusak organ dalam, atau bahkan mati di tempat. Menyerap racun darimu. Jika ini masalahnya, aku khawatir ki pertempuran beracun dari sekte racun tidak akan menjadi yang terbaik di dunia. Zhu Lao juga berkata, Tuan benar, saya ingat bahwa cacing setan 9 yin jenis ini lahir di tanah iblis. Saya pikir juru lelang ini seharusnya mendapatkannya secara kebetulan. Sebanding dengan 4 pembangkit tenaga listrik Kaisar Bintang Dou, mencatat bahwa cacing setan 9 yin paling menyukai racun dan memakan racun. Dikatakan bahwa jika kesempatan cukup, mereka juga dapat mengolah bentuk manusia. Dan, 10 juta ini tampaknya agak terlalu tinggi. Xiao Yan juga melirik cacing setan 9 yin di platform kristal dan berkata, 9 serangga setan yin, aku agak lucu. Mo Yingying juga tersenyum sedikit. Xiao Yan dan Mo Feng juga tidak berdaya tentang hal ini, tampaknya wanita memiliki cinta alami untuk hal semacam ini. Di tempat lain, di kamar pribadi nomor 4, ukuran ruang dan barang-barang yang ditempatkan di sini persis sama dengan Xiao Yan dan yang lainnya, tetapi saat ini, kedua wanita itu juga duduk perlahan di kamar pribadi. Orang-orang dari sekte racunlah yang memiliki beberapa konflik dengan Xiao Yan dan yang lainnya. Kakak perempuan, cacing setan 9 yin ini adalah hal yang baik. Meskipun cacing setan 9 yin ini hanya memiliki satu mata, hal terpenting dalam sekte racun kami adalah racun. Bukan ide yang buruk untuk membiarkan 9 yin ini. Cacing iblis yin berevolusi menjadi cacing iblis bermata 9 dari waktu ke waktu. Tidak, wanita yang sedikit lebih pendek itu juga berkata, dengan minat yang kuat pada suaranya. Ya, aku tidak menyangka kita akan menemukan hal yang begitu baik. Orang biasa hanya tahu bahwa serangga iblis 9 yin ini dapat mengeluarkan racun, tetapi mereka tidak tahu apakah serangga iblis 9 yin ini berkultivasi dan berevolusi menjadi serangga iblis bermata 9, itu juga seperti tungku, dan itu juga akan menjadi suplemen yang bagus bagi kita yang berlatih melawan racun. Wanita yang sedikit lebih besar itu juga berkata, di dalam ruang pribadi nomor 1, ada juga sosok yang sangat familiar. Duduk di sini adalah pangeran ketiga Xuanmu. 9 serangga setan yin. Dikatakan bahwa hal ini cukup langka di zaman kuno, dan hampir sebagian besar racun di dunia dapat dipecahkan. Saya juga memiliki kepercayaan diri. Xuanmu juga berpikir dalam-dalam. Pangeran ketiga, meskipun barang ini bagus, kita masih harus menyimpan dana untuk pelelangan barang terakhir, dan kita tidak boleh mewah. Seorang lelaki tua di samping Xuanmu juga berbicara perlahan. Orang tua itu mengenakan kain kabung, dengan rambut dan janggut putih, dan penampilannya sangat biasa. Apa yang dikatakan Paman Huang sangat benar, tetapi hal ini masih bisa diperjuangkan. Setelah Xuanmu selesai berbicara, dia juga mengarahkan pandangannya ke platform kristal. Di ruang pribadi kedua, Xuanshan dan Zuo Lao juga duduk perlahan. Zuo tua, apa ini cacing setan 9 yin? Xuanshan juga bertanya, karena meskipun mereka berjauhan, Xuanshan masih bisa mengambil cacing setan 9 yin yang gemuk di tangan mawar darah di platform kristal. Kekuatan yang sangat dingin terasa di dalamnya. Hehe, cacing setan 9 yin ini adalah hal yang langka. Tapi bagi kami, itu tidak terlalu berguna. Zuo tua juga membelai janggut putihnya. Orang tua, mengapa kita datang ke pelelangan ini? Bukankah kita pergi ke daerah gurun? Xuanshan juga sangat antusias. Jelas, dibandingkan dengan lelang yang didambakan ini, itu adalah tempat yang penuh dengan krisis.
Terobsesi sendiri. Hehe, kamu terlalu gigih. Daerah gurun tidak sesederhana yang kamu pikirkan, tempat yang penuh bahaya, dan pelelangan ini, kudengar ada beberapa hal yang luar biasa, jadi aku akan mengajakmu melihat itu. Pria tua itu tersenyum perlahan, tetapi dia sangat puas dengan suaranya. Meskipun muridnya adalah seorang pangeran, dia tidak memiliki kebiasaan dimanja, dan dia memiliki antusiasme seperti pria baja. Di kamar pribadi nomor 3, seorang pria dengan kulit yang sangat kurus juga duduk di dalamnya perlahan. Jika Xiaoyan ada di sini, dia pasti akan menemukan bahwa orang yang duduk di kamar pribadi nomor 3 adalah orang yang telah setuju dengannya. Xiaoyan pergi ke daerah gurun pemilik kios. Selain pria kurus itu, ada dua orang lain di ruang pribadi ketiga, satu adalah seorang wanita dan yang lainnya adalah pria parubaya. Rok kru wanita itu dengan sempurna menonjolkan sosoknya, tetapi puncak kembar bergelombang di dadanya sangat spektakuler, dan pria lain tidak berbeda dari orang biasa, satu-satunya perbedaan adalah pria ini memiliki bekas luka yang mencolok di dahinya. Terlihat pria parubaya dan pemilik warung juga sangat menghormati wanita ini. Pemimpin, kali ini kami telah menemukan seorang alkemis. Pangkat adalah puncak peringkat pertama kaisar, dan kekuatan jiwa juga berada di puncak peringkat fana kaisar. Pemilik kios juga perlahan berkata kepada wanita itu, "Oh, ini sebenarnya seorang alkemis di puncak peringkat fana kaisar, dan peringkatnya cukup tinggi. Saya ingat bahwa tidak ada alkemis di Suan Santian yang berani pergi ke gurun. Coyote, di mana kamu menemukan pria ini? Bagaimana dengan detailnya? Apakah itu dapat diandalkan?" Wanita itu juga mengarahkan pandangannya ke cacing setan 9 yin di panggung kristal lelang, bernama Coyote di pemilik kios. Melaporkan kepada komandan, nama orang ini adalah Xiaoyan, seorang murid pavilion Fenxiang. Dikatakan bahwa dia lahir di sebuah kota kecil di benua Xuanling, dan dalam kompetisi penjarahan poin sebelumnya, meskipun dia licik, dia membunuh Real Deal Kaisar hantu kembar yang sebanding dengan tingkat Kaisar pertempuran bintang 8 manusia. Coyote juga hormat. Bang bang bang. Cangkir teh cantik di telapak tangan wanita itu juga hancur seketika. Yang aneh adalah setelah cangkir itu pecah, tidak ada pecahan, tetapi hanya jejak kabut. Sepertinya daerah gurun ini seharusnya sangat menarik. Petik 2. Ayo, persiapkan semuanya terlebih dahulu, dan segera berangkat setelah pelelangan berakhir. Wanita itu juga tiba-tiba berdiri, lalu berkata, "Ya, Kepala." Coyote menjawab dan meninggalkan kamar pribadi, jelas untuk menyiapkan sesuatu. Di ruang pribadi ketiga, mata cantik wanita itu bergerak sedikit, dan sudut mulutnya sepertinya membisikkan sesuatu, "Api suci. Ini Anda bisa, melarikan diri." Pria di samping tampaknya telah memperhatikan mata berapi-api di mata wanita itu, dan kemudian dia juga berkata, "Kepala, 9 serangga iblis yin ini, bisakah kita menangkapnya?" Petik 2. Meskipun benda ini memiliki banyak kegunaan, itu belum menggerakkan hati kita. Biarkan mereka pergi. Setelah wanita itu selesai berbicara, aku akan melakukannya lagi. Di ruang pribadi keempat, dua sosok juga muncul di sini. "Ayah, ini hal yang baik, kita tidak bisa melepaskannya." Itu Sun Xiang yang baru saja berbicara dengan Xiaoyan dan yang lainnya. Adapun pria parubaya di depannya, dia juga memiliki perut berminyak yang besar, dan kemudian wajahnya penuh minyak. Dia jelas terlihat seperti orang kaya. Saya katakan sebelumnya, sekarang adalah waktu yang bermasalah, jangan membuat saya kesulitan, jika tidak. Meskipun dia gemuk, pria parubaya itu sekarang adalah kepala keluarga Sun di kota Xuanling, pembangkit tenaga listrik di tingkat Kaisar Pertempuran Bintang 8, jadi tidak peduli apakah dia menempatkan apapun itu juga tidak bisa diremehkan. Biarkan mereka bertarung untuk hal ini dulu. Mari kita tunggu dan lihat. Setelah pria gemuk besar itu selesai berbicara, dia menutup matanya dan menutup telinganya dan tidak berbicara. Sun Xiang juga mendengus dingin, lalu menatap darah yang naik di platform kristal, sudut mulutnya sedikit bergerak, dan sedikit pikiran jahat muncul secara spontan. Latar belakang mawar darah ini sedikit kuat, jadi jangan main-main. Pria gemuk besar itu juga menemukan beberapa pemikiran lain tentang putranya, dan segera berkata, 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8M. Aku tahu. Sun Xiang sangat tidak sabar ketika mendengar kata-kata itu, tetapi Sun Xiang masih tahu itu karena ayahnya sangat cepat, maka mawar darah ini harus tidak bergerak, dan air liurnya harus segera ditelan.
Semua orang bisa mulai menaikkan harganya, dan setiap kenaikan tidak boleh kurang dari 5 juta. Blood Rose juga memberi semua orang kesempatan untuk bernafas dan berdiskusi setelah dia baru saja mengatakan harganya. 15 juta. Di kamar pribadi nomor 1, ada juga tawaran yang lambat. 20 juta. Sebuah dengusan dingin juga datang dari kamar pribadi No. Cek, ini benar-benar masalah besar. Begitu tembakan dibuat, harganya akan naik 10 juta, sepertinya itu tidak bisa dihindari. Suara di ruang pribadi keempat juga keluar. Ini adalah memaksa suara menjadi satu baris. Hanya kekuatan dalam suara ini, saya khawatir kekuatan juru lelang tidak akan lebih rendah dari Kaisar Bintang 7 Do. Xiao Yan juga tiba-tiba menemukan. Apa yang membuat Xiao Yan sedikit tertekan adalah sepertinya ada kekuatan lain dalam suara ini, yang seperti racun, tapi Xiao Yan tidak melihatnya dengan hati-hati. 25 juta. Suara yang sangat dalam juga datang dari kamar pribadi No. 31. 30 juta. Kakak perempuan senior di kamar pribadi nomor 4 tampak menggerakkan kelopak matanya sedikit, dan kemudian membuka mulutnya. Karena suara di kamar pribadi nomor 31 barusan memiliki aura yang cukup familiar baginya. 40 juta. Di kamar pribadi nomor 20, ledakan tawa muncul seketika. 50 juta. Kata di kamar pribadi No. 4. 60 juta. Sosok di kamar pribadi nomor 31 juga bergerak. Kakak perempuan, kita tidak bisa menambahkannya lagi, kita di sini untuk hal terakhir. Adik perempuan kecil di samping berkata dengan sangat cemas. 70 juta. Di kamar pribadi nomor 4, kakak perempuan senior juga menaikkan harganya. Kamu menang, hahaha. Orang-orang di kamar pribadi nomor 31 juga tertawa. Bajingan, orang-orang dari Sekte Viper, lain kali kamu akan terlihat bagus. Juru lelang di ruang pribadi nomor 4 juga mengutuk diam-diam, dan kemudian langsung duduk. Orang-orang di kamar pribadi nomor 4 menawarkan 70 juta, tetapi apakah ada yang lebih tinggi dari ini? Sue Qiangwei juga melihat bahwa mereka bertiga bertarung dengan penuh semangat, jadi dia tidak berbicara, tetapi mengatakan ketika tidak ada yang menaikkan harga. Karena tidak ada yang menaikkan harganya, maka 9 yin setan serangga akan dijual dengan harga 70 juta di kamar pribadi No. 4. Melihat tidak ada yang menaikkan harganya, Sue Qiangwei langsung mengangkat tangan gioknya dan meletakkan palu di atas meja kristal. Hancurkan perlahan. Akhir kata, benda ini akan diberikan kepadamu saat pelelangan berakhir, jadi jangan khawatir. Blood Rose sepertinya menyadari beberapa emosi yang berbeda di ruang pribadi keempat, dan segera berkata. Lelang 70 juta yuan sepertinya agak terlalu mahal, gumam Xiao Yan di kamar pribadi No. 5. Hei, nilai 9 serangga setan yin ini jauh lebih dari 70 juta sebanding. Selama kamu mendapatkan cukup racun, cacing iblis 9 yin berevolusi menjadi cacing iblis bermata 9, maka itu juga dapat langsung diserap oleh orang-orang sebagai tungku, sehingga meningkatkan kekuatannya. Saya ingat bahwa ada pembangkit tenaga listrik manusia Dou di bintang 8 yang mengolah ki pertempuran beracun sebelumnya, dan dia menerobos pertempuran abadi dengan kekuatan serangga iblis bermata 9 ini. Di belakang Xiao Yan, pada penguasa kuno Yi Huo Heng, suara Long Yi juga perlahan memasuki pikiran Xiao Yan. Neneknya, ini benar-benar kehilangan. Xiao Yan menggaruk kepalanya saat mendengar ini. Karena racun yang sangat besar ini, Xiao Yan memiliki kepercayaan diri, dan tidak sulit untuk menemukannya. Adapun untuk menyerapnya, Xiao Yan memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk mengisolasi racun ini dengan mengandalkan kekuatan besar api jiwa. Jadi ketika saya mendengar bahwa Long Yi mengatakan ini, saya langsung merasa sakit hati. Ini adalah sesuatu dengan potensi yang tak terbatas. Saya tidak berharap bahwa saya akan melewatkannya, dan saya diam-diam menyesalinya. Bagaimanapun, 70 juta koin emas ini sangat berharga, penting bagi Xiao Yan, seorang kaisar tingkat pertama. Bagi seorang alkemis puncak, itu seperti setetes dalam ember. Karena item pertama juga berhasil dilelang, maka kita akan melanjutkan dengan item kedua. Lelang berikutnya agak aneh. Spesifiknya aneh, silakan lihat. Sue Qiangwei perlahan-lahan menyingkirkan cacing setan 9 yin di tangannya, dan membawanya ke staf lain untuk mengemasnya dengan cara khusus, dan kemudian platform kristal di depannya melintas, dan sangkar besar muncul di platform kristal yang mempesona dalam sekejap. Apa itu? Sepertinya itu seseorang.
Bagaimana kamu melakukannya? Bukankah keluarga kerajaan Xuanling secara tegas menyatakan bahwa melelang manusia adalah ilegal? Beberapa suara berisik datang dari banyak kamar pribadi. Apa ini? Xiao Yan juga menatap kosong ke penjara di platform kristal. Pada saat ini, pada platform kristal yang mempesona, sangkar yang terbuat dari ki pertempuran perak muncul dalam sekejap. Douki bukan penjara besar, tetapi cukup untuk memenjarakan seseorang. Di dalam sangkar, seorang wanita mirip manusia seperti putri tidur juga perlahan-lahan berbaring di dalam sangkar. Gaun perak perlahan membungkus kulit seluruh tubuh, dan kemudian dahi juga ditutupi oleh panjang. Apakah itu perempuan? Saat berikutnya, mata indah Mu Yingying juga sedikit berkedip, dan kemudian ada kejutan di pupil matanya. Mereka sebenarnya memenjarakan wanita manusia ini, manusia, itu benar-benar keji. Mu Yingying juga berkata dengan kejam di dalam hatinya. Semuanya, tolong dengarkan aku. Seperti yang kamu lihat, meskipun gadis ini terlihat seperti manusia, dia bukan manusia. Karena dia adalah darah dari keluarga Medusa dan manusia. Di keluarga kerajaan Xuanling kami, saya khawatir banyak orang juga menyadari keluhan antara keluarga kerajaan Xuanling kami dan keluarga Medusa, jadi anak-anak tidak sah dari kedua keluarga ini juga diganggu. Jadi sekarang pemilik wanita ular ini juga berencana untuk melelangnya. Tapi ada sesuatu yang tidak biasa tentang wanita ini. Setelah Sue Qiangwei selesai berbicara, dia langsung mengulurkan tangan gioknya ke penjara, dengan lembut mengupas panjang wanita itu, dan mengangkat wajah gadis itu. Sepertinya dia sedikit takut pada manusia saat gadis itu menyentuh tangan ramping mawar darah, tubuhnya bergetar hebat. Saat berikutnya, wajah imut gadis yang terlihat seperti boneka porselen juga terekspos di depan semua orang. Pemandangan yang bagus, gadis yang lembut. Gadis ini masih muda, jika dia membelinya kembali dan melatihnya dengan baik mungkin. Beberapa suara berisik dan jahat juga muncul di ruang pribadi. Dimungkinkan untuk memiliki wajah seperti itu di usia muda, dan saya khawatir akan sangat baik untuk tumbuh di masa depan. Itu adalah Bisnaket Tree Flower murid. Xiao Yan menatap wajah gadis itu dengan erat. Yang mengejutkan adalah sepasang murid gadis itu. Pupil mata itu cukup aneh, satu berwarna coklat tua seperti manusia. Yang lainnya memiliki pupil berbentuk berlian yang ditutupi dengan 3 warna. Situasi ini sama seperti gadis bernama Qinglin yang berada di atas Douki Grade 6 milik Xiao Yan. Ular hijau dengan pupil 3 bunga ini adalah musuh semua ular dan binatang. Xiao Yan juga ingat dengan jelas betapa menakutkannya pupil 3 bunga ular hijau itu. Itu adalah murid menakutkan yang mengendalikan seluruh 9 Netherland Nether Python dengan kekuatannya sendiri. Seperti yang Anda lihat, murid kembar alami gadis ini, satu adalah murid manusia normal, dan yang lainnya tampaknya terkait dengan murid 3 bunga ular hijau legendaris. Semua orang harus tahu tentang efek misterius dari 3 mata bunga ular biru. Musuh monster ular. Setelah Blood Rose selesai berbicara, dia juga perlahan-lahan meletakkan tangan gioknya, karena dia juga merasakan ketakutan gadis itu padanya. Karena barang berharga ini tidak dapat diukur dengan koin emas, harga awal pelelangan ditetapkan untuk pil obat, ramuan obat dan bahan obat, atau beberapa hal aneh. Bahkan jika Anda menaikkan harga, semua yang Anda keluarkan akan dievaluasi oleh grup keluarga kerajaan Xuanling kami, dan pemenangnya akhirnya akan ditentukan. Sue Qiangwei juga tersenyum perlahan, dan kemudian Sue Qiangwei juga menutup mulutnya, karena dia tahu bahwa waktu berikutnya adalah ketika orang-orang ini akan menaikkan harga gila-gilaan. Saya percaya bahwa nilai ular hijau dan 3 murid bunga ini pasti akan dijual dengan harga tinggi. Tapi apakah ini benar-benar mata bunga 3 ular giok? Kenapa aku merasa sedikit berbeda? Sue Qiangwei juga ingat bahwa ketika dia hanya melihat gadis itu, dia sepertinya merasakan sedikit sesuatu yang salah di tubuhnya, tapi itu persis sama. Tidak tahu. Bi ular 3 bunga mata. Otak keluarga kerajaan misterius ini terjepit di pintu. Keluarga kerajaan Xuanling dan keluarga Medusa adalah musuh bebuyutan. Jika ini benar-benar mata bunga 3 ular giok, saya khawatir keluarga kerajaan Xuanling akan mengolahnya dengan segala cara. Di masa depan, ketika mata 3 bunga ular giok dewasa, keluarga Medusa juga. Ini masalah menggenggam. Setelah Mu Feng mendengar kata-kata Sue Qiangwei, dia langsung memarahi. Bi ular 3 bunga mata. Ini sedikit seperti... Aku telah melihat ular hijau 3 warna pupil dengan mataku sendiri, dan aku juga telah bertarung berdampingan dengan orang yang memiliki pupil ini.
Hanya saja gambar yang diberikan gadis ini kepadaku bukanlah ular hijau 3 murid berwarna, selalu ada sesuatu yang aneh. Xiao Yan juga berpikir keras, tetapi tidak peduli bagaimana Xiao Yan berpikir, dia tidak dapat menemukan kelainan itu. Murid 3 bunga Bisnake, gadis ini tampaknya memiliki murid yang sama dengan sisik biru di atas Doki dan 6, tetapi Xiao Yan tidak tahu apa yang salah. Itu benar jika kamu tidak dapat melihatnya, karena ini bukan pupil ular berbunga 3, tetapi pupil tungku 3 bunga. Penatua Zhu di samping juga berkata perlahan. Luding Ding San Huatong. Xiao Yan mengerutkan kening saat mendengar ini, jelas ini pertama kalinya dia mendengar nama asing ini. Hehe, itu normal bahwa saya belum pernah mendengarnya. Saya khawatir ada sangat sedikit orang yang saya kenal. Saya cukup beruntung untuk bertemu di gurun kematian, jadi saya bisa membedakannya sekarang. Murid bunga itu adalah pada dasarnya sama dengan pupil 3 bunga ular hijau, tetapi jika Anda melihat lebih dekat pada pupil 3 bunga tungku, Anda akan menemukan bahwa ada jejak hitam di tengah 3 lensa berbentuk berlian di pupil. Fungsi mata 3 bunga dari tungku adalah kebalikan dari mata 3 bunga dari ular hijau. Peran mata 3 bunga dari ular hijau adalah musuh dari semua binatang berbentuk ular. Adapun mata 3 bunga dari tungku ini, itu adalah musuh dari semua binatang berbentuk ular. Favoritku. Dengan kata lain, kuali dengan 3 pupil bunga ini digunakan sebagai kuali untuk terus menyimpan daya, dan ketika itu tumbuh sampai tingkat tertentu, itu bisa ditelan oleh binatang berbentuk ular, sehingga sangat meningkatkan kekuatannya sendiri. Kekuatan. Hanya saja benda ini hanya berguna untuk binatang berbentuk ular, dan metodenya cukup kejam, jadi itu membatasi potensinya. Zulao juga berbicara perlahan, tetapi suaranya juga penuh dengan ketidaksenangan. Jelas, meskipun gadis ini adalah anak tidak sah dari manusia dan keluarga Medusa, dia tidak bisa dilelang. Xiao Yan, kita harus mendapatkannya. Kita tidak boleh membiarkan dia jatuh ke tangan yang salah. Mu Yingying juga menoleh, matanya yang indah bergerak sedikit, dan berkata dengan tegas kepada Xiao Yan. Xiao Yan juga menjawab, ular biru dengan 3 pupil bunga. Di kamar pribadi 01, Suanmu juga berhenti karena dia hanya pernah bertanding dengan cacing setan 9 yin sebelumnya. Ayah, apakah mereka pusing? Suanmu segera terkejut, murid-muridnya menatap wanita di platform kristal, jelas bagaimana barang berharga seperti itu bisa dilelang. Pangeran, jangan tidak sabar, Wang, ada alasan untuk melakukannya, lebih baik kita tidak menyentuh benda ini. Pria tua di samping Suanmu juga berkata perlahan. Meskipun saya tidak tahu mengapa, tetapi intuisinya mengatakan kepadanya bahwa ini bukan mata 3 warna dari ular biru, tetapi tidak semua orang memiliki penglihatan bambu tua, jadi dia juga melihat benda ini. Susu, itu sebenarnya adalah ular hijau dengan 3 pupil berwarna. Aku harus mendapatkannya bagaimanapun caranya. Ada juga suara-suara jahat di beberapa ruangan pribadi, dan ada beberapa arti jahat lainnya dalam suara-suara itu. Semuanya, tolong mulai naikkan harganya. Setelah memberi waktu kepada juru lelang ini untuk berpikir dan berdiskusi, Blood Rose perlahan mengangkat tangannya yang bernilai 1000 emas dan batu giok, dan kemudian meminumnya ke langit. 8,1, Zhongwen Wang Oo, Hi, 8M. Resep volume Suan dan tingkat kaisar dan kelas 1, obatnya disebut sumsum tulang patah Jiutian. Obat untuk penyembuhan, dan juga digunakan untuk lengan yang patah. Ini memiliki efek ajaib, selama Anda meminum pil ini dalam waktu 3 hari setelah lengan yang patah, Anda akan menumbuhkan lengan yang cukup diam-diam dengan aslinya. Suara juga muncul di ruang pribadi ke-10. Tes. Aku benar-benar bersedia melakukannya. Nilai pil kekaisaran kelas 1 lebih berharga daripada pil. Xiao Yan, seorang alkemis, mau tidak mau memukul lidahnya ketika dia mendengar ini. Sebagai seorang apoteker, Xiao Yan tahu lebih baik tentang nilai resep dan pil obat. Jika Anda ingin memperbaiki ramuan obat, resep adalah hal yang paling penting, dan dengan formula obat, itu sudah cukup untuk memperbaiki ramuan obat yang membuat banyak orang cemburu. Dapat dikatakan tanpa ragu bahwa resep dari 3 bahan obat dan ramuan obat, hanya resep yang paling berharga. Karena apakah itu bahan obat atau ramuan obat, semuanya adalah barang sekali pakai, dan resepnya berbeda. Satu gulungan resep tingkat tinggi sudah cukup untuk membuat generasi yang tak terhitung jumlahnya makmur, itulah sebabnya resepnya sangat berharga.
Pil bumi kelas 1 tingkat kaisar, pil perampokan, yang dapat sangat mengurangi kekuatan malapetaka ketika mengalami kaisar Do bintang 6. Di kamar pribadi pada tanggal 14, ada juga dengusan dingin. Melanggar pil kesengsaraan, tes. Ini adalah hal yang baik. Bahkan setelah direndam di kolam kaisar Xuanling, malapetaka yang dialami saat menerobos kaisar Do bintang 6 tidak boleh diremehkan. Jika Anda pikirkanlah, kamu akan sangat yakin. Mo Feng juga berkata berapi-api. Karena dia juga merasa benar, setelah mengalami perendaman di kolam kaisar Xuanling, beberapa kekuatan hitam kuning yang telah diterima dari kolam kaisar Xuanling sepertinya mengintai di tubuhnya, dan aku takut itu akan meledak di satu gerakan ketika dia menerobos kaisar Do bintang 6. Tiandan kelas 1 tingkat 1 kaisar, hati yin yang berpola ganda. Seperti yang kita semua tahu, kekuatan yin dan yang secara kolektif disebut sebagai kekuatan hidup dan mati, dan kekuatan hidup dan mati ini adalah simbol dari pertempuran abadi yang kuat. Efek dari hati yin dan yang berpola ganda ini juga benar kekuatan hidup dan mati lahir di tubuh pembangkit tenaga listrik dengan tingkat kesempurnaan kaisar Do bintang 8, dengan demikian menembus ke tingkat kaisar Do bintang 9. Sebuah suara malas datang dari kamar pribadi nomor 7, tetapi dengan munculnya benda ini, kamar pribadi yang tak terhitung jumlahnya semua bergetar. Hati yin yang berpola ganda. Benda ini benar-benar ada. Di kamar pribadi No. 1, Xuanmu juga mengecilkan pupil matanya, dan jelas terkejut dengan hal yang tiba-tiba ini. Sepertinya kita harus mengirim seseorang untuk menatap orang ini. Karena dia berani memikirkan hal seperti itu, aku khawatir tidak ada yang bisa dipercaya tanpa kekuatan. Orang tua di samping juga menjadi serius, dan kemudian berkata, ini sebenarnya, hati yin yang berpola ganda. Zulao, yang sedikit malas di samping, langsung segar ketika mendengar kata-kata itu. Karena hanya setelah mencapai bintang 9 Dodi, kekuatan hidup dan mati dapat lahir di dalam tubuh, dan kekuatan hidup dan mati tercampur sempurna, sehingga dapat disebut sebagai pembangkit tenaga listrik Dosian yang sesungguhnya. Misalnya, pada tingkat setengah keabadian seperti Zulao, kekuatan hidup dan mati dalam tubuh sudah sangat kuat, tetapi belum terintegrasi dengan sempurna, dan kekuatan selalu terjebak pada tingkat setengah abadi. Dan tidak ada keraguan bahwa jika hati yin dan yang berpola ganda ini diperoleh, saya khawatir bukan tidak mungkin untuk menembus pertempuran abadi yang sebenarnya. Ini benar-benar hal yang baik. Setelah Zulao selesai berbicara, dia juga punya beberapa rencana, tetapi ketika Xiao Yan hendak berbicara, dia langsung dihentikan oleh Zulao. Biarkan mereka berfoto, mari kita manfaatkan nelayan. Setelah Zulao selesai berbicara, dia menyipitkan matanya dan tersenyum. Ketika Xiao Yan dan Mu Yingying mendengar kata-kata itu, mereka juga tersenyum tegas. Jelas, Zhu tua ini sangat yakin. Benar-benar layak menjadi pembangkit tenaga listrik setengah abadi. Karena pembangkit tenaga listrik di ruang pribadi nomor 7 menggunakan hati yin yang berpola ganda, seluruh ruang lelang juga mendidih. Hanya sedikit orang yang tahu efek mengerikan dari hati yin yang berpola ganda ini. Tetapi mereka yang dapat mengenalinya tidak diragukan lagi bukanlah orang yang kuat. Setidaknya kekuatannya juga merupakan pembangkit tenaga listrik tingkat Doudi bintang 8. Lihatlah kamar pribadi nomor 7 untukku. Kali ini, tidak peduli siapa yang melelangnya, harus mendapatkan sepasang hati yin dan yang ini. Sebuah pikiran bergema di benak banyak orang. Di rumah lelang nomor 7, ada dua sosok, satu adalah pria berpakaian putih, dan yang lainnya adalah sosok pendek. Jika bukan karena ketidakmampuan untuk menguraikan hati yin yang, apakah Anda pikir saya akan mengeluarkannya? Tapi tidak apa-apa, selama Anda mengolahnya dengan niat baik, itu juga dapat digunakan sebagai tawar-menawar, chip untuk menerobos pertempuran abadi di masa depan. Pada saat itu, seluruh Xuan Santian bukan milik kita. Hahaha, tawa tanpa hambatan Fang Xian juga menembus seluruh ruangan pribadi. Tuan muda, jangan terlalu senang untuk saat ini. Bahkan jika benda ini difoto, bagaimana cara pergi adalah masalah besar. Pria tua di samping juga berbicara perlahan. Kali ini, menyusahkan yang lebih tua. Pria itu juga langsung tenang, dan kemudian berkata kepada orang tua itu. Pria tua itu juga menanggapi dengan lembut, dan kemudian berhenti berbicara. Tapi masih ada kenaikan harga. Sue Qiangwei juga melihat bahwa gadis kecil ini benar-benar bisa mendapatkan harga yang begitu tinggi, dan dia bangga dengan hatinya, dan dia juga menyelamatkan jalannya.
Terima kasih sudah mendengarkan kakak, jangan lupa share dan subscribe channel Mimin, terima kasih.